Kita baca ya. Ini yang perempuan-perempuan yang merupakan mahram kita yang tidak boleh kita nikahi, dan ketika kita bersentuhan dengan mereka-mereka itu tidak membatalkan wudhu kita. Hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian, ummahatukum, ibu. Ini ibu maksudnya ibu yang melahirkan kita, ibu tolen kita, ibu kandung kita. Itu mahram kita, enggak boleh kita nikahi selamanya. Wa banatukum, dan anak kita, anak yang terlahir dari istri kita, nah itu juga mahram kita, tidak boleh kita nikahi selamanya, dan juga tidak membatalkan wudhu kita ketika kita menyentuhnya. Wa akhawatukum, dan saudara-saudara kita, entah itu adik ataupun kakak. Kita punya kakak perempuan ataupun adik berupa perempuan, nah itu juga mahram kita. Kita nyentuh enggak batal. Wa ammatukum, dan paman-paman kalian. Kalau kita sebagai anak perempuan misalnya, dia yang anak perempuan punya paman. Paman ini siapa? Anak dari anak dari kakek kita. Maksudnya saudara daripada kita punya bapak ataupun ibu, itu namanya saudara perempuan paman. Kalau bahasa itu tua, paham ya? Tua itu mahram. Kalau sebenarnya saya ini punya, saya anak perempuan, saya punya saudara, saya punya paman sama ton daripada bapak saya. Nah, misal maka kesani atau tua hadi ini, itu mahram. Mahram itu tidak boleh menikah dan tidak membatalkan wudhu. Wa khalatukum, ataupun bibi. Bibi ini siapa? Ya kebalikannya paman itu, Bu Le. Kalau bahasa Jawanya Pak Le. Adik. Bahasa kita apa? Bibi, makanya bibi ya. Bibi itu juga tidak membatalkan wudhu, tidak boleh kita nikahi. Wa banatul akhi, dan anak daripada saudara kita. Kita punya saudara nih, nikah, dia punya anak, maka itu juga mahram. Kalau bahasanya apa? Ponakan atau nakan. Mara tiang Ubed, Sayyid Umar, seumpama di Zulfikar punya anak perempuan, nah itu mahram saya bersalaman dengan dia enggak batal, dan saya enggak boleh menikah dengan dia. Tapi kalau anak saya dengan anak Zulfikar boleh enggak? Boleh. Kalau dia bahasanya apa? Bisa. Ya, dia enggak boleh itu. Enggak boleh sering berdekatan, bisa itu, karena dia mahram. Dan dia bukan mahram, boleh dia menikah, maka kita jarak. Paham ya? Wa banatul akhi wa banatul ukhti, wa banatul akhi wa banatul ukhti, ataupun anak daripada anak perempuan kita. Misal saya punya adik itu, Hulwa itu, yang kecil itu nikah, punya anak, sama juga. Tidak boleh kita nikahi, dia mahram dengan kita. Anak dari saudara perempuan kita. Wa banatul ukhti. Kemudian wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu yang pernah menyusui kita atau ibu persusuan, itu mahram kita. Mungkin kita pernah disusui oleh seorang ibu, syaratnya ya 2 atau 3 kali sedotan, itu sudah menjadi mahram kita selamanya. Itu ibu persusuan itu, paham ya? Nah itu nggak boleh kita nikahi itu, ibu persusuan kita, apalagi sudah setahun dia nyusul itu, sama saja. Waraba, kemudian wa akhawatukum minar radha'ah, kemudian saudara sepersusuan kita yang bareng kita nyusu dengan dia, sama-sama masih kecil itu, bareng kita nyusu dengan ibu itu. Misal ibu ini punya anak perempuan kecil lagi menyusui, kok tiba-tiba kita ini dititip sama kita punya ibu kita mungkin pergi TKI atau mungkin pergi keluar daerah, dititip di situ, kita ikut nyusu di situ, bareng kita nyusu sama, mungkin dia punya anak perempuan, itu saudara kita, sudah itu sepersusuan namanya. Selama-lamanya nggak boleh nikah dengan ini saja, tapi kita bersentuhan dengan dia tidak batal wudhu. Nah selain dia mahram, sudah dia punya kakak perempuan atau adik perempuan, mahram kita, karena itu namanya saudara sepersusuan. Dengan dia saja sama
ibunya itu. Nah kalau dia saudara sepersusuan, dia punya kakak atau adik, itu sudah bukan mahram kita itu. Paham ya? Paham ini ya? Nah dulu kan kita sering itu dititip nyusu kadang gitu itu. Banyak orang yang sudah punya anak, malah punya anak, diberitahu ini anak saudara sepersusuan, bagaimana itu? Ya sudah pisah sudah. Nah, namanya nggak tahu ya dimaafkan. Terus anaknya gimana? Ya sudah, bimbingannya milih anak no. Mungkin sama milih jok sama ini, tidak ada yang salah. Kalau memang sebenarnya memang tidak tahu, kok tiba-tiba tahu saudara sepersusuan terus sudah punya anak, ya karena ketidaktahuan ya tidak berdosa. Tapi tidak boleh dilanjutkan pernikahannya, pisah. Apakah zina? Ya nggak dikatakan zina karena tidak tahu. Tetapi kok tahu tetap aja dia lakukan akad nikah, zina terus samanya. Karena itu saudara dia sepersusuan yang jelas dalam Al-Quran itu tidak boleh. Paham ya? Wa ummahatukum wa akhawatukum minar radha'ah. Kemudian wa ummahatu nisaikum, dan ibu dari istri kalian, mertua. Ini kadang mertua, banyak orang-orang itu nggak berani salaman dengan mertuanya. Batal gumpin. Mertua itu mahram kita selamanya. Walaupun kita sudah cerai dengan istri kita, tetap nggak boleh kita nikah dengan mertua. Mertua itu nggak ada mantan mertua. Mertua tetap nggak boleh kita nikahi. Nah mertua ini mahram kita. Nggak usah takut-takut pamitan wudu, salam sudah, ndak batal wudu kita. Paham ya mertua? Kemudian warabaibikumul lati fi hujurikum, dan anak-anak yang tinggal bersama kalian dari istri kalian. Maksudnya ini anak tiri, anak ikutan tiri ya namanya, anak ikutan itu. Nah anak ikutan itu bagian daripada mahram kita, tetapi dengan syarat kita sudah menggauli itu ibunya. Berarti mahram kita sudah. Tetapi kalau sudah kita akad nikah, belum kita gauli, cerai, belum sempat kita gauli cerai, berarti bukan mahram kita. Anak itu boleh kita nikah dengan anak mungkin jarian istri kita. Mungkin gini contohnya, misal kita menikah ini sama janda, dia punya anak perempuan dedara. Pas mau hari H pernikahan kecelakaan, mati calon pengantin ini, anaknya masih kanggo dia merari, kanggo karena dia belum satu anak belum nikah. Tapi kalau sudah nikah terus sempat dikumpuli, syaratnya harus dikumpuli. Seumpama sudah akad nikah misalnya, terus perjalanan kok kecelakaan meninggal, tetap masih boleh dinikahi karena belum didukhul. Paham maksudnya? Nah kalau sudah dijima, dikumpuli itu perempuan janda itu yang punya anak itu, nah dia punya mahram itu anak itu selamanya, nggak boleh nikah. Paham ya? Ya, walaupun ibunya sudah pergi gitu. Kemudian